Ustaz itu pada beliau waktu dan persilahkan. Sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah sehingga kita bisa kembali lagi hadir dalam rangka mengkaji, mentadabburi daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita lipat curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan bersama-sama Allah muliakan, kita melanjutkan pembahasan surah Al-Imran ayat ke-96, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzina bi Bakkah mubarakah wa hudan lil 'alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun, wudi'a diletakkan lin-nasi bagi manusia, lalladzina yang benar-benar itu yaitu ada di Bakkah, ada di Bakkah mubarakan yang diberkahi, wa hudan lil 'alamin, dan merupakan petunjuk bagi seluruh alam. Di dalam tafsir ini saya mengatakan qabla hadhihi al-ayah allati tatahaddatsu an bina'il baiti al-haram bi Makkah al-mubarakah kan hunaka haditsun an Sayyidina Ibrahim. Jadi sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu telah menceritakan kepada kita tentang Nabi Ibrahim. Sebagaimana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul shadaqallah," katakanlah Muhammad, shadaqallah, maha benar Allah, fattabi'u, maka ikutilah millata Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim, hanifan yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan janganlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Nah di sini Katawi mengatakan wa Ibrahim alaihissalam wa awalul anbiya silatan bil baitil haram. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah nabi pertama yang memiliki hubungan, di antara nabi-nabi pertama yang memiliki hubungan dengan Baitul Haram. Begitu. Kenapa? Karena dia Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim termasuk orang yang meninggikan fondasi itu apa? Dengan tangannya. Itu meninggikan fondasi dengan tangannya setelah ba'da an tumira wa sutira bi tufan fi akhdi Nuh alaihissalam. Setelah sebelumnya itu Baitul Haram itu terkubur, tertutup bitufan dengan banjir di ahli Nuh alaihissalam, pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi namanya Baitul Haram, Makkah yang kita kenal sekarang, itu udah ada sejak zaman dulu. Itu udah ada sejak zaman dulu, dan hancur itu ketika peristiwa Nabi Nuh banjir. Maka apa? Mekah itu terkubur, Baitul Haram itu terkubur.
Yang sisa itu cuma tinggal fondasi aja. Dan Nabi yang meninggikan atau membangun ulang fondasi tadi yaitu Nabi Ibrahim gitu. Dan juga di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala an yurabbina ila syai'in wahidin wa huwa millatu Ibrahim samana muslimin. Dan juga Allah ingin membawa kita kepada satu hal yaitu agama Ibrahim, yang mana agama Ibrahim ini menamakan kita Muslim. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengendalikan pergerakan penduduk bumi itu dengan nilai-nilai surga. Jadi Allah pengen, karena kan salah satu asbabun nuzul ayat ini, orang-orang Yahudi itu merasa bahwa kiblat terbaik adalah Baitul Maqdis. Maka di sini Allah bantah bahwa kiblat pertama-tama yang dibangun itu apa? Baitul Haram, bukan Baitul Maqdis. Begitu. Dan juga Allah yang namanya terkadang nih, kalau kata sahabat, terkadang kan kita ada perselisihan baik antara orang sesama orang Muslim. Biasanya kadang-kadang sumpah atas Al-Quran, begitu juga orang Yahudi dengan Tauratnya, begitu juga orang Injil dengan Injilnya. Nah Allah pengen semuanya nyatu, pengen semuanya baik orang Nasrani, baik orang Yahudi, maupun orang Muslim itu satu pada satu apa? Pada satu Nabi, yang mana Nabi ini yaitu Nabi Ibrahim mengajarkan kita berkiblat ke satu kiblat yaitu Baitul Haram, yang tujuannya itu Allah ingin membawa kita kepada satu agama Ibrahim, yang mana kalau di dalam ini kita dinamakan sebagai Muslim, yang tujuannya untuk mengendalikan penduduk bumi dengan nilai-nilai surga, begitu. Karena apa? Karena gerak manusia jika menuruti hawa nafsu kalau kata Sarawi, maka gerak itu akan bertambah belakang dan berakibat pada apa? Berakibat pada hilangnya usaha gerak manusia, dan usaha itu akan jadi sia-sia. Jadi kalau kata hidup kita tidak ada petunjuk, atau hidup sesuai dengan petunjuk Allah, hancur-hancuran hidup. Contoh, kita begitu cara contoh ya, contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini Allah berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah." Wa man qudira, barang siapa yang disempitkan alaihi ke atasnya rizquhu rezekinya, falyunfiq, maka belanjalah mimma dengan sesuatu atahu Allah yang Allah turunkan. Maksudnya begini Pak, kalau misalnya kita dikasih rezeki sempit, ya, kita dikasih usaha sempit, ya kan, kita dikasih penghasilan yang enggak banyak, maka apa? Falyunfiq, maka belanja, ya kan, mimma atahu, belanja sesuai dengan Allah kasih. Kalau Allah kasih sedikit, belanja jangan banyak-banyak. Begitu, sadar diri. Kalau misalnya kita kuat cuma tidur, pakai kipas angin, jangan coba-coba pakai AC. Kalau kita cuma kuat makan sama tahu tempe, maka jangan pikir-pikir, jangan pernah berpikir makan ayam. Kenapa? Bakal nyusahin diri sendiri. Nah terkadang terjadi di kita nggak kembali kepada konsep Al-Quran, yaitu dimana kita harus apa? Menyesuaikan antara kebutuhan, ya kan, dengan apa? Dengan rezeki yang kita punya. Kadang-kadang rezeki nggak seberapa, yang diturutin bukan kebutuhan, di atas kebutuhan, keinginan, pengen liburan lah, pengen itu. Yang ujung-ujungnya makin menyesal. Begitu. Dan kadang kita nggak melihat keadaan, sebagaimana Sesarawi di dalam tafsir yang lain, karena ini kaitannya di ibu. Di dalam tafsir Sesarawi mengatakan, memberikan perumpamaan bahwa ada orang yang dua orang kerjanya di tempat kerja yang sama dengan gaji yang sama. Orang pertama ini kerja di tempat yang sama dengan gaji yang sama, orang kedua juga kerja di tempat yang sama dengan gaji yang sama. Cuman bedanya, kalau orang pertama ini nanggung beban biaya hidup orang tuanya, ini orang pertama. Sementara orang yang kedua justru masih ditanggung biaya hidupnya sama orang tua. Ya kan? Walaupun kerja sama dengan gaji yang sama, maka sudah selayaknya orang pertama ini jangan coba-coba niru hidup orang yang kaya kedua. Kalau orang kedua itu hidup royal pantas,
Kalau dia masih dibiayain orang tua, lah kalau yang pertama, lalu justru mau biayain orang tua. Walaupun gaji sama, ya kan, kerja di tempat yang sama, jangan coba-coba tiru gaya hidup orang yang kedua. Lu beda status, begitu. Kita harus jangan. Kalau misalnya kita coba mendobrak daripada tuntunan Allah, nggak ngikutin aturan Allah, yang ada makin nyungsep. Oh dia gajinya sama, ya sama kan, cuma beda pengeluaran, beda pemasukan, tetap aja. Gitu, makanya apa? Ketika misalnya itu kan petunjuk Allah. Kalau misalnya kita disebutkan rezeki, ya udah maka belanjakanlah sesuai dengan yang Allah kasih. Kalau yang Allah kasih dikit, jangan banyak. Kenapa? Karena keluar. Kalau misalkan apa? Karena di dalam kelanjutan ayat tahu kenapa? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kan sesungguhnya Allah nggak akan membebani kita kecuali dengan apa yang Allah kasih. Artinya yang Allah kasih sebenarnya cukup. Kalau kita nggak cukupi, nggak akan kurang. Kalau misalnya kita mau tetap istilahnya sadar diri, yang kita gaji sedikit, mau kata nggak bisa kita nurutin gaya keinginan. Dan begitu terkadang kita korban atau korban keinginan, duit nggak ada pengen liburan, duit nggak ada pengen jalan-jalan, ujung-ujungnya ngutang masalahnya lagi, utang sama pinjol sama renter, habis semakin nyungsep hidupnya. Itu harus apa? Nggak ngikutin tuntunan Allah. Kalau dia ngikutin tuntunan Allah sama. Nah, makanya kalau misalnya kita ngikutin tuntunan Allah, kalau kata Allah di ayat-ayat Allah bilang, saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Kalau kata Allah, maka apa? Allah akan menjadikan baginya itu setelah kesulitan itu kemudahan. Artinya, ya memang Allah nggak lantas menjadikan kita kaya. Paling enggak, walaupun gaji kita nggak seberapa, ya kan? Walaupun pendapatan kita nggak banyak, minimal kita nggak sesat hidup. Kenapa? Ya udah, kita ikut aturan Allah, hidup kita makin lega, nggak tersimpit oleh keinginan yang enggak, kan gitu. Kalau misalnya kita ikut tuntunan daripada Allah, ini baru satu contoh, Pak. Masih banyak contoh-contoh lain. Ketika misalnya kita menuruti atau mengikuti tuntunan Allah yang aman, itu satu contoh aja. Dan juga di sini Syekh Zarqawi juga menjelaskan bahwa itulah kenapa. Jadi dengan demikian maka manusia itu, kalau Syekh Zarqawi, itu harus memiliki acuan atau kiblat fisik dalam syariat ini bentuk amaliyah lain, itu dengan membangun acuan dan amalan ketika menghadapkan diri kepada satu rumah Allah. Nah, jadi kalau kita pengen menghadap ke Allah, minimal ada acuan fisik dulu. Acuan fisik itu apa? Kita harus punya kiblat yang sama dulu, gitu. Kalau kiblat kita sama, yaitu apa? Mekah. Kalau kiblat kita sama, yaitu Baitul Haram, maka apa? Nanti dari kiblat yang sama, nanti akan Allah arahkan. Kalau kiblat kita Mekah, siapa nabinya? Kan begitu. Kalau kiblat kita Mekah, apa petunjuk hidupnya? Kan nabinya adalah Rasul, petunjuknya adalah Al-Quran. Maka apa? Maka perlu yang namanya memiliki acuan fisik dulu lah. Kayak kita nih mau benar, misalkan kita pengen jadi orang baik, kita pengen jadi ahli surga, kita pengen jadi orang yang diridhoi Allah, ya kita punya aturan fisik, yaitu apa? Datang ke pengajian. Sekarang bagaimana kita mikir mau benar, ngaji malas, mau ngerti kagak ada, mau pengen ngertinya sama sekali, nggak ada pengen kenal sama Allah sama sekali. Sekarang bagaimana mau benar? Acuan fisiknya kita nggak pakai. Minimal pertama kita harus punya acuan fisik. Yang dalam hari ini, dalam ayat ini terkait yaitu acuan fisik kita harus ngadep kiblat dulu. Atau kalau dalam hal kita kesempatan kali ini, kita ngaji dulu, datang dulu, ada acuan fisik kita. Nah setelah nanti kita duduk di pengajian, dengerin tuh apa petunjuk yang diajarkan di dalam pengajian. Oh iya ternyata begini. Dan begitu Pak. Nah begitu juga kalau misalnya kiblat kita sama, baik orang Yahudi, orang Nasrani misalnya mau berkiblat pada satu nabi yang disepakati dimuliakan semua nabi, atau kalau dalam bahasa Rasulullah Abul Anbiya, bapaknya para nabi,
ya kan? Maka apa? Maka kalau misalnya sama, ya otomatis kiblat harus sama. Dan ketika kiblat sama, nanti apa? Akan diajar kalau ternyata Rasulnya juga ini, petunjuknya ini, maka satu dalam satu kiblat yang sama, gitu. Dan itulah sebabnya kita itu perlu yang namanya ada acuan, arahan, yang apa? Yang mengatur diri, itu orang-orang beriman yang diatur dalam hati dan pikirannya. Perlu yang namanya kita punya acuan fisik di depan. Dan juga yang menjadi pertanyaan di sini kalau saya salah, ketika kita sholat, ya kita itu menghadap kepadanya, diperintahkan menghadap kiblat kita. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan rahmatnya, berkatnya, wahyu pancarannya, Dia ingin agar tubuh kita ini berada pada posisi apapun posisi yang memenuhi syarat menerima itu semua. Sekali lagi, kenapa Allah menyuruh kita menghadap kiblat? Jadi karena Allah kan pengen ngasih rahmat sama kita, ya kan? Allah pengen ngasih karunia sama kita. Nah, kalau misalnya kita pengen dapat rahmat, dapat karunia, maka apa? Ya kita harus memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Ya kita semua harus apa? Menghadap atau menuju kepada rumah Allah. Gitu. Karena apa? Karena ketika kita menghadap sama kiblat yang sama, maka nanti akan Allah kasih apa yang menjadi hak kita. Allah kasih rahmat, Allah kasih kita karunia, Allah kasih nanti kita petunjuk. Begitu. Nah, begitu juga kayak di sini kita ngaji. Ya kalau misalnya kita berharap, kenapa kita harus ngaji? Kenapa kita harus kumpul di sini? Karena memang ini hanya satu-satunya syarat. Kalau misalnya Bapak pengen dapat rahmat, Bapak pengen dapat petunjuk. Ya kalau misalnya nggak ada di majelis ini, bagaimana mau dapat petunjuk? Kan begitu. Karena Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan rahmat, memberikan keberkahan. Ya ini majelis ilmu itu. Begitu. Dan juga di antara pesan kesatuan di sini yang dikatakan selalu bahwa Allah memberikan pola arah bahwa setiap manusia ini tempat penyembahannya adalah satu tempat, yaitu kiblat. Kita tahu bahwa pertemuan ibadah, ya kan, kalau di dalam agama-agama terdahulu itu kan perlu memerlukan namanya apa, tempat khusus. Nah tetapi apa? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ini memperluas rahmatnya kepada Nabi Muhammad, itu kalau mau cuma perdahuluan. Kalau mau ibadah itu harus tempat khusus. Misalnya apa di mana gitu, kalau di gereja atau di mana, kalau di luar gereja tak bisa. Nah tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keluasan untuk Muhammad, bahwa setiap kita ini bisa mau ibadah di mana itu bisa. Kenapa? Karena sesungguhnya yang namanya bumi Allah ini suci. Begitu. Bumi Allah ini suci, dimanapun kita itu bisa ditinggal. Sebagaimana hadis Nabi, wajuhilat lil ardi masjidan wa tahura, kalau kata Nabi kan gitu. Dan dijadikan bagiku bumi itu masjid, sebagai masjid wa tahura, dan suci. Maksudnya ya suci, kita mau sholat di mana aja boleh. Gitu. Karena apa? Karena bumi Allah ini suci dan dijadikan bumi Allah ini masjid. Nah cuman kalau kata Sahrawi, ada perbedaan antara tempat kita menyembah dengan masjid. Sekali lagi, semua bumi Allah itu kan suci, ya kan, bisa dipakai sujud. Tapi ada perbedaan antara bumi Allah dengan masjid khusus gitu. Kayak misalnya nih, kalau misalnya kita siswa sekolah, sholatnya di sekolah. Kalau orang kantor biasa sholatnya di kantor. Kalau orang pasar sholatnya di musola pasar, atau kalau orang pejalan kaki sholatnya di mana aja, ya kan? Nah yang namanya selain masjid itu boleh buat sholat, buat melakukan kegiatan-kegiatan keduniawian itu boleh. Cuman terkait masjid ini kan, kalau kata seseorang itu apa? Seorang itu mengalokasikan tempat rumah Tuhan itu untuk beribadah toh.
maka dilarang dia melakukan aktivitas kehidupan ini itu di tempat itu nggak boleh, di mana, di masjid itu nggak boleh, jual beli udah nggak boleh, ya kan, udah nggak boleh berbicara hal-hal keduniawian, politik lah misalnya. Anda kok Rasulullah itu ngomongin politik, ya Rasulullah kan komandan wahyu, ya kan, yang misalnya pasti benar, ya kita siapa, kan begitu. Maka apa? Segala urusan baik itu terkait masalah dunia, barang hilang, bahkan kalau pernah di zaman barang hilang dan dia nyari-nyari mengumumkan di masjid supaya hilang mana gitu. Karena saking nggak bolehnya ketika di masjid berbicara tentang masalah dunia itu nggak boleh sama sekali. Begitu. Kenapa? Ya karena di masjid tidak boleh itu antara kita dan Allah. Bahkan saya sarawi juga melarang kita kalau di masjid udah jangan ngobrol sama kanan kiri, udah fokus ke Allah gitu. Kenapa? Secara bilang cukuplah kita ini apa? Cukuplah dunia mengambil 23 jam dari seseorang itu setiap harinya kalau kita selalu. Dan biarkan orang beriman mengalokasikan waktunya bersama Tuhan sendiri itu sejam. Kalau sejam ini kan 23 jam, itu udah dunia ambil dari kita. Ya kan? Nah sejam ini paling nggak 5 waktu. Di masjid itu udah cukup, itu benar-benar fokus buat beribadah, buat mendengarkan pendekatan diri kepada Allah, udah jangan macam-macam. Kalau kata Syarawi, gitu. Seperti apa? Seperti kita melepas sendal di depan masjid. Ya kan? Kan songong kalau misalnya masjid sendal itu masih dipinjak-pinjak di dalam masjid. Sama songong yang berbicara tentang dunia, berbicara tentang hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama pendekatan diri kepada Allah, sama seperti orang yang injek-injek masuk masjid, injek itu pakai sendal, nggak ada bagus-bagusnya, begitu pada kata Rasulullah. Dan juga gitu, dan juga kalau kata saya, maka apa? Violation yang husnul ada, maka apa? Tidak termasuk itu dikatakan orang yang sopan santun, seseorang yang menyebutkan diri. Ketika dia itu berada di masjid, dia berbicara tentang selain Allah, gitu. Karena yang udah fokus kalau di masjid, udah jangan ngomong macam-macam, apalagi ngomongin orang, ya. Udah fokus, kita berbicara, kita bermunajat, kita etika sama Allah, gitu Pak. Dan juga yang namanya masjid itu Pak, masjid itu dari bawah ke langit itu namanya masjid. Makanya nggak sah kalau ada masjid yang dia bawahnya tempat acara kayak misalnya pernikahan atau masjid, itu bukan masjid. Kenapa? Karena namanya masjid dari bawah ke langit. Maka kalau misalnya di bawahnya buat acara kan ada tuh aula, ya kan, di bawahnya aula, di atas masjid, itu bukan masjid. Sekarang Allah orang nikah, orang main ke situ, orang head ke situ, kan orang punya najis apa ke situ. Nah, sementara namanya masjid dari ujung bawah tanah sampai hati itu masjid. Makanya dilarang Pak kalau misalnya di Mekah itu nggak boleh pesawat lalu lalang. Kayak kalau misalnya umroh, bahkan nggak akan menemukan itu pesawat lalu lalang di atas Mekah, di atas Ka'bah itu. Karena namanya Ka'bah dari ujung bawah bumi sampai atas itu adalah Ka'bah, dan masjid juga begitu. Oke, kalau ada masjid yang bawahnya aula, oke itu sah dipakai sholat. Cuman bapak nggak bisa etika. Kenapa? Itu bukan masjid, itu tempat sholat. Tempat sholat itu sah kalau sholat itu, cuma kalau untuk berharap etika atau dapat pahala etika bukan sah. Begitu. Dan juga yang namanya, kenapa banyak katakan Baitullah, rumah Allah, masjid-masjid kan semua Baitullah. Yang namanya Baitullah, rumah Allah, ya seperti Makkah, itu rumah yang Allah pilih tempatnya. Kalau masjid-masjid adalah rumah Allah yang dipilih sama manusia. Kayak kita misalnya punya tanah, dibikin masjid, itu kan kepengen kita tempatnya di sini. Nah itu namanya rumah Allah, cuma masjid. Bukan yang Baitul Haram seperti di Mekah. Kalau di Mekah itu rumah Allah yang menunjuk sendiri di sini. Begitu kalau Mekah itu. Sementara kalau yang ada di mana?
di kita nih itu bukan termasuk daripada Allah. Dan juga seseorang mengatakan bahwa wahina manduru hadhihi nadra, ketika kita melihat tampilan ini kita akan menemukan dunia ini Pak itu saling berhadapan. Kalau misalnya kita nih fokus menghadap semuanya, seluruh dunia ini menghadap satu kiblat yang sama, satu titik yang sama, itu hakikatnya semua kita ujung-ujung itu saling berhadapan. Baik yang dari Amerika ketika ada kiblat ke Ka'bah, atau Afrika atau Australia, semuanya misalnya ke satu titik, itu kan menggambarkan bahwa apa? Pada akhirnya kita semua itu saling berhadapan gitu. Sehingga semua yang beriman berkumpul di sekitar Allah saling berhadapan. Sebagaimana istilahnya di dalam ayat Quran Allah mengatakan apa? Walillahil masyriq wal maghrib, dan kepunyaan Allah masyriq itu timur dan barat. Fa'inna matuwallu wajamma wajhullah, maka apa? Kemanapun kamu menghadap maka kamu ketemukan wajah. Artinya gini, ya sekarang kan misalnya yang ada ke timur ya, mungkin di sebelah timurnya maka hadapnya ke barat atau sebaliknya. Artinya semua yang menghadap ujung-ujungnya itu pada satu titik gitu, Ka'bah lagi begitu. Nah mungkin kan yang jadi pertanyaan kita itu, Ka'bah ini sebenarnya siapa yang bangun, sejak kapan dibangun, kan begitu. Kalau Nabi Ibrahim itu kan cuma apa? Cuma meninggikan gitu. Nah di dalam tafsir ini saya selalu coba mengorek tentang sebenarnya siapa atau pertama yang Ka'bah itu siapa yang bangun. Pada kata saya begini, yang pertama kali membangun Ka'bah itu para malaikat sebelum Nabi Adam diturunkan. Gitu. Kenapa alasan seseorang mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah itu malaikat dan sebelum Nabi Adam turun itu Ka'bah itu sudah ada? Kenapa? Yang pertama di sini kan Allah mengatakan apa di dalam ayat itu ada mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu yarfa'u, dia meninggikan daripada fondasi. Nah menurut secara kata yarfa'u dalam ayat tersebut itu bermakna meninggikan. Yang sudah dimaklum itu bangunan itu pasti lebih ada panjang, ada lebar kan gitu. Dan juga maka apa? Yang namanya udah ada panjang lebar, kata meninggikan artinya kan cuma tinggal terus ya. Tetapi Ka'bah itu kan artinya hancur oleh sebab apa? Oleh sebab adanya banjir gimana gitu. Dan juga di situ dikatakan ada yang namanya Ka'bah itu wudi'ah dan juga linnas. Yang namanya wudi'ah itu kan mabdi majhul, artinya kalimat pasif yang artinya wudi'ah linnas, diletakkan untuk manusia. Kalau diletakkan untuk manusia berarti yang diletakkan bukan manusia, kan begitu, karena yang diletakkan buat manusia. Dan juga Nabi Adam termasuk manusia, artinya itu udah ada bahkan sebelum Nabi Adam ada, begitu. Dan juga diceritakan bahwa Al-Quran diceritakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim itu kan meninggalkan Hajar beserta Ismail masih kecil gitu. Dan yang dimana di dalam ayat Quran Nabi Ibrahim kan apa ya, Allah SWT berfirman apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku meninggalkan dari keturunanku biwadin ghairi di sebuah lembah yang di situ tidak mempunyai pepohonan, indah baitikal muharram, di dekat rumahmu Baitullah yang dimuliakan. Artinya di situ kan sudah ada tuh, walaupun ketika itu Nabi Ismail masih kecil, karena yang membangun apa, yang meninggikan Ka'bah kan itu apa, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nah jadi ketika itu memang sudah ada, cuma belum dibangun oleh Nabi Ibrahim ketika itu. Dan juga mengenai kisah tentang Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, ini juga diceritakan oleh Sa'rawi bahwa
laqad akhadha Ibrahim al-hajar wa banaha, dan sungguh mengambil Ibrahim Hajar dan anaknya Ismail, kharaja dan keluar di maka keduanya liyabi'uha dengan menempatkan maka ala tuwajihu, yaitu ke suatu tempat dan ditemukan sehingga apa? Di situ nggak ditemukan ayat. Jadi kalau qalat Hajar, sehingga Hajar kan nanya, gitu. Hajar nanya, kaifa tatrukunaha, bagaimana kalau kamu meninggalkan kami di sini? Hal anzalta huna bira'ika bitaujihin minallah, apakah kamu meninggalkan kami di sini bira'ika atas dasar apa? Ide kamu semata, bitaujihin minallah, atau atas dasar arahan Allah, gitu. Faqala laha Ibrahim, maka Ibrahim berkata kepada Hajar, innahu tuwajihun minallah, kalau kata Ibrahim itu sesungguhnya aku meninggalkan kamu berdua di sini itu atas dasar arahan Allah, begitu. Hajar itu Pak nanya begitu, kenapa? Karena Hajar tahu bahwa namanya komponen kehidupan itu kan terdiri dari 3, minuman, udara, sama makanan. Sementara ketika itu Hajar itu nggak menemukan itu, makanan nggak nemu, cuma udara doang yang baru ketahuan, minuman nggak tahu, nggak ada. Sehingga Hajar nanya, lu tinggalin di sini atas dasar emang ide lu semata atau emang atas dasar arahan Allah? Oh, atas dasarku kesini atas dasar arahan Allah. Maka ketika mendengar jawaban itu, Hajar bilang apa? Laqad itma'annta walillahi la yudayyi'na abadan. Maka apa? Sungguh hatiku udah tenang dan Allah nggak akan mengecewakan hamba-Nya. Nah, akhirnya apa? Ditinggal itu Hajar. Tapi karena Hajar dia yakin bahwa emang ini atas dasar arahan Allah, Hajar yakin pasti Hajar akan menemukan 2 hal yang berketahuan, yaitu air dan makanan. Kalau udara udah jelas. Tapi ketika dia tanya kau ini atas dasar arahan Allah, maka Allah pasti akan ngasih rezekinya. Dan benar aja, Hajar itu bolak-balik Safa Marwah 7 kali, ya kan? 7 kali sampai akhirnya ternyata apa? Jadi karena ketika itu Ismail udah nangis karena dia udah haus, dia kepermatakan dia punya kaki, justru air itu keluar dari hentakan kakinya Nabi Ismail. Keluar itu ada sampai dibilang apa? Jam-jam itu artinya kumpulan terus. Makanya sampai sekarang itu jam-jam itu keluar. Artinya pelajaran kita ambil, ternyata walaupun ketika itu Hajar memang secara zahir udah gak menemukan air, udah gak menemukan makanan, tapi kalau misalnya dia tahu ini atas dasar perintah Allah, dia terima. Dia juga usaha maksimal. Safa Marwah itu kalau Bapak Ibu nanti Bapak akan merasakan tentang pengorbanan daripada Hajar. Oh itu capek itu gitu Bapak. Ternyata apa? Walaupun kita yang usaha, terkadang ternyata rezeki itu keluar dari anak. Kan gitu. Artinya, kayak kita juga ngurusin anak, mati-matian buat anak. Wajar kadang-kadang kita susah, anak yang senang. Kadang-kadang begitu. Makanya kalau kita misalnya sebagai anak, kita hidup senang, jangan sampai sekali-kali kelupain orang tua. Karena bisanya kita hidup senang, bisa kita bahagia antara orang tua. Bisa jadi orang tua kita mati-matian dalam usaha, kalau kita mati-matian dalam ngedoain kita, dan kita tinggal terima suksesnya aja, masih lupa juga sama orang tua, kan begitu. Yang penting saja nanti tambahkan sedikit juga saudara kita berhamid pada terus ini tidak akan ada kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah lanjutan kajian surat Al-Imran ayat 96 yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Irin, mana
pada ayat ini kita membahas tentang sejarah masjid yang terdekatnya, yang kesonohnya adalah membahas tentang bangunan atau rumah ibadah pertama yang diperintahkan atau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penunjukan bentuk keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang namanya Ka'bah itu merupakan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengagungkan syiar-syiar Allah, maka Allah pun akan mengagungkan kita. Nah, kita di sini Pak, setelah mengkaji ayat ini sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, harus memahami, meyakini dengan sepenuh hati dan mempunyai alasan yang kuat kenapa gua datang ke masjid dan begitu. Kenapa gua sholat menghadap ke kiblat kan gitu. Jadi jangan sampai kalau ada orang nanya, lu sholat kenapa madhab kiblat? Allah, orang pada madhab kiblat, jangan sampai kayak begitu. Tapi ketika kita menghadap kiblat, ketika kita datang ke masjid, itu mempunyai keyakinan yang apa sih keyakinan yang harus kita bangun dari hikmah ayat di sini? Jadi Allah meletakkan rumah ibadah pertama itu merupakan satu simbol untuk menyatukan perintahnya. Nah, ketika Allah memerintahkan menyatukan perintah, itu perintah itu dalam rangka apa? Perintah itu dalam rangka meraih rahmatnya. Jadi kita ini kan kalau berdoa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah kan begitu. Semua doanya begitu. Tapi masalahnya kan supaya kita dapat rahmat Allah itu bagaimana? Yang pertama, untuk supaya kita mendapatkan rahmat Allah, yang pertama secara fisik kita harus dihadapkan kepada apa? Kepada Allah. Nah, Allah ini kan zat yang memiliki tempat. Oleh sebab itu Allah menunjuk tempat simbol yang ditunjuk oleh Allah, yaitu Ka'bah. Jadi ketika kita menghadap kiblat itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menghadap zatnya, tapi menghadap keagungannya. Nah, keagungannya itu apa? Allah menyimbolkan, memberikan simbol. Kalau lo mau ngadap gua, madepnya di sini, kan begitu. Jadi kita menghadap kiblat itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam beragama itu, Pak, baik buruknya agama itu bisa dites, bisa dibuktikan dengan bagaimana cara beribadahnya. Dan kita, orang Islam beribadah itu udah diatur. Dari mulai menghadap itu udah diatur. Yang ngatur itu kan bukan orang yang mau ibadah. Yang ngaturnya itu, tapi Tuhannya yang ngatur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah ditentuin. Pokoknya lu kalau mau ngadep gua, ngadepnya di sini. Makanya tadi disampaikan oleh Ustaz ini, kemudian setelah kita menghadap, kita setelah menghadap itu ada ketundukan kepatuhan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sholat itu kan ada yang namanya ruku, ada yang namanya sujud dan begitu. Nah, kalau misalnya kita nggak diperintah oleh Allah ruku, nungging mau ngapain? Cuman karena ini perintah Allah, maka kita lakukan itu semua. Kalau yang lain, makanya kan diharamkan kita ini sujud kepada siapapun. Karena sujud itu adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semulia-mulianya orang, sehebat-hebatnya orang, atau sehina-hinanya orang di hadapan orang tersebut, kita tidak boleh bersujud
kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama lah kayak masjid, ya kan? Semegah-megahnya tempat, sehebat-hebatnya tempat, tidak ada tempat yang paling mulia kecuali masjid, sehingga itu dihukumi dengan hukum syariat kalau masjid. Makanya kalau masjid itu, kalau udah di situ disebut atau dipergunakan untuk masjid, itu terlepas dari kegiatan yang lain kecuali bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak orang mau siapa, kayak mau pejabat, mau orang kaya, ya kalau ke masjid ya lepas alas kaki gitu. Mau sepatunya emas, kayak mau yang harga berapa ya. Karena apa? Di situ merupakan simbol keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuannya apa, Pak? Orang ibadah itu dikasih simbol, ini kan begitu. Kalau ibadah aja pakai ada simbol-simbol kan begitu. Nah, ini dikasih simbol itu kan supaya apa? Supaya terarah gitu. Jadi orang itu terarah, simbol fisiknya madepnya ke sini, caranya begini. Karena nanti yang ngasih aturannya pun Allah itu dengan aturan yang satu. Aturan siapa? Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup, kalau misalnya secara fisik kita menghadap kepada Allah, kemudian tunduk patuhnya kepada Allah, aturan yang kita pakai aturan Allah, maka tidak ada satu alasan pun untuk orang tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau kita hidup di dunia masih enggak berbahagia, kan begitu? Masih enggak berbahagia, berarti ada aturan yang tidak pas dengan aturan Allah. Kan kalau sekarang Pak, jangankan orang susah ya, jangankan orang yang duitnya sedikit, orang kaya aja banyak yang puyeng. Orang duit punya kan begitu, jabatan punya, kerjaan punya, yang puyeng banyak gak? Banyak. Padahal kalau misalnya diawali dengan simbol tadi, simbol penghadapan, simbol pengakuan yang diikuti dengan tunduk patuh atas aturan, tidak ada satu alasan untuk tidak berbahagia dalam hidup. Pokoknya kalau hidup ini masih ruwet, berarti ada aturan yang belum kita jalani. Kalaupun kita menjalani, kita masih menjalani dengan selera hawa nafsu kita. Kita ini diarahkan oleh Allah. Jadi fisiknya, pikirannya, aturannya dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang namanya ngaji, saya sering bicara sama saya itu kalau yang namanya ngaji itu udah senang datangnya. Kenapa? Karena ketika kita semakin memahami aturan Allah, maka kebahagiaan ini akan semakin lebar terbuka untuk kita. Nah, kebahagiaan itu apakah karena punya duit atau karena itu? Bukan karena itu. Karena semua aturan yang Allah berikan kepada kita untuk mengatur supaya kita ini bahagia. Nah, orang bahagia ini, kenapa sih orang ini bahagia? Orang bahagia ini karena senang dengan aturan Allah tadi. Makanya kan orang itu semua sama Allah digiring dengan simbol tadi. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan kemarin saya sebut dalam khotbah saya bahwa yang namanya takwa itu hampir dijadikan satu rukun dalam khutbah. Saking pentingnya orang itu tunduk patuh kepada Allah. Jadi yang namanya takwa itu kan secara bahasa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, ini perintah larangan siapa kan begitu. Jadi kita misalnya jalanin perintah sholat kan gitu, puasa. Ini sholat puasa ini dasarnya apa? Kan gitu. Kan karena ada orang sholat karena nggak enak sama tetangga kan, atau supaya disebut orang benar kan begitu. Ya itu kan belum ngikutin. Sementara dengan simbol tadi bukan hanya zahir atau bentuk saja yang harus kita arahkan, tapi batin pun harus terarah. Ketika kita sholat, ya karena kita diberitahu oleh Allah. Karena Allah
Allah itu kan majikan kita, yang memberikan segalanya, yang memiliki, menguasai, mengatur kehidupan kita. Ketika aturan itu dijalani, maka kita akan bahagia dalam hidup. Karena Allah itu Pak, itu memberikan aturan itu bukan cuma buat orang pintar Pak. Orang pintar dikasih aturannya, orang bodoh dikasih aturannya, kan gitu. Orang kaya dikasih aturannya, orang miskin dikasih aturannya. Dan aturan itu semua bermuara untuk kebahagiaan. Makanya kalau orang memahami konsep keagungan Allah, semua akan mendapatkan kebahagiaan. Karena apa sih yang menjadikan kita ini bahagia, apa sih dalam hidup ini? Karena kita selalu terpana gitu. Terpana dengan keagungan Allah, sehingga dalam hidup ini nggak terlalu risau memikirkan hal-hal yang lain yang ada dalam benak pikiran kita. Itu kita akan selalu mengabdi kepada Allah. Nah, ini pengabdian kita ini kadang terkalahkan dengan hawa nafsu kita, kan begitu. Kadang-kadang kan kalau kita mah jangankan lagi main, jangankan lagi dagang, kan lagi sholat aja ikut dagang, ya kan? Gitu. Karena ya itu tadi, yang lain di luar pengabdian itu mengalahkan pengabdian. Seharusnya pengabdian yang mengalahkan segala sesuatu. Makanya zaman sekarang itu Pak, mohon maaf, karena jauh dari petunjuk agama, agama ini hanya sebatas identitas. Hidup ini semakin ruwet. Nah, yang menjadikan orang ruwet itu apa? Orang semakin ruwet itu karena orang akan selalu berlebihan, akan selalu menginginkan sesuatu yang tidak perlu. Apa sih sesuatu yang tidak perlu itu? Sesuatu yang tidak perlu itu sesuatu yang tidak menjadikan kita dekat dengan Allah. Jadi yang perlu dalam hidup itu apa? Yang perlu dalam hidup itu sesuatu yang menjadikan kita dekat kepada Allah. Kalau yang enggak menjadikan kita dekat kepada Allah itu enggak perlu, begitu. Makanya kata Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi keperluan hidup kita ini kan ibadah, mengabdi kepada Allah. Sementara hidup kita ini kan sering berlebih menginginkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Itu banyak online ya. Nah itu akhirnya apa? Akhirnya sekarang itu kan hal-hal yang tidak penting seakan-akan menjadi penting. Duit itu penting Pak, tapi tidak begitu penting ketika kita tidak memahami cara menggunakannya untuk beribadah. Karena kalau orang punya duit tidak paham tentang bagaimana menggunakan duit itu untuk ibadah, maka itu semua akan sia-sia, dan kesia-siaan itu akan dipertanggungjawabkan. Akhirnya apa? Akhirnya dengan duit itu kita bukan malah dekat dengan Allah, tapi malah jauh. Malah banyak yang akan kita bertanya. Jadi mudah-mudahan setelah mengkaji ayat ini kita semakin tertarik dengan petunjuk agama ini, karena Islam ini agama yang begitu agung, yang dimana di dalamnya menunjukkan begitu agungnya Tuhan kita, begitu hebatnya Tuhan kita, begitu besarnya kasih sayang Tuhan kita kepada kita. Dan kita diturunkan syariat ini untuk apa? Untuk bisa menyambut kasih sayang Allah. Supaya apa? Supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi Allah sayang sama kita, cuma kitanya cuek baik, kan begitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kasih sayang Allah yang begitu besar ini mudah-mudahan bisa kita raih. Dan meraih kebahagiaan atau kasih sayang Allah yang begitu besar kepada kita itu diawali dari ketundukan kita kepada Allah, baik secara fisik, secara batin, begitupun dengan aturan-aturan yang kita
jalankan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapkan jiwa raga kita kepada Allah, menundukkan jiwa raga kita dengan segala aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang ridho atas aturan Allah dan Allah ridho kepada kita. Kita baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ya Nabi Muhammad